supaya madu itu cepat diserap. Nah ini dia, Anda kasih ini. Itu akan bagus sekali buat pencernaan tubuh kita. Semua yang alami-alami yang Allah ciptakan itu semuanya mengandung bakteri. Ya, kalau Anda lihat di kelapa kayak begini, ini kan kelapa belum tua-tua banget, ya. Tapi maha besarnya Allah, ya. Coba pikirin gitu kan, ini subhanallah ya. Saya kadang-kadang lihat kelapa tuh kagum luar biasa. Kelapa ini salah satu media bakteri yang sangat baik, ya. Awalnya kan kelapa muda, kalau ini kan belum tua-tua banget. Nanti habis ini kelapa udah kelapa uzur lah ya, kelapa senior gitu kan. Yang kulitnya sudah coklat. Awalnya kan dia ini kelapa muda, ya ini kelapa muda, ini kelapa agak-agak tua, belum tua kan. Terus sini nanti ada kelapa tua yang coklat udah bikin buat santan. Coba, habis itu jadi apa airnya? Kalau udah tua, airnya nggak diminum juga, sama Allah diapain? Dibikin kentos. Kentos ngerti? Itu loh. Dalam kelapa tuh kalau ada yang kerasnya itu kalau bahasa Jawanya kentos. Nggak tahu bahasa Bintarunya apa. Tahu ya? Siapa yang ngerjain itu ya? Bakteri dalam kelapa ini kan bakterinya banyak banget. Ya, maka salah satu cara biasanya saya untuk memberi makanan-makanan bakteri dalam tubuh kita itu ya adalah dengan cara memberikan dia nutrisi lah. Ya, jadi madu itu kan isi madu ini apa sebenarnya? Ada beberapa yang menyatakan madu itu probiotik karena mengandung bakteri, tapi saya lebih suka menyebut madu itu prebiotik kalau saya. Ya. Dia larutnya di mana? Larutnya ketika masuk ke dalam tubuh kita, ya, dan dicerna oleh tubuh kita baru dia aktif tuh. Nah makanya salah satu cara untuk minum madu, ya, supaya madu itu cepat diserap adalah dengan cara dia dilarutkan dalam air. Ya, misalkan air ini nih, Bapak Ibu masukin madu, nanti saya beri ilmu apa ya? Ilmu kanuragan. Ilmu bikin cairan isotonik. Ini kan madu nih. Nih. Lalu Anda kasih garam. Nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu yang mau jogging, sebelum jogging Anda minum beginian, durasi Anda jogging akan lebih meningkat. Ini kalau baca tulisannya namanya Dr. James Dinnick, dia membantah banyak sekali stigma-stigma tentang garam. Jadi sekarang saya ngapa-ngapain pakai garam. Asal garamnya benar dan tidak berlebihan, dia justru malah punya kekuatan yang luar biasa ya dalam tubuh kita. Ya, kalau mau baca tulisannya itu ada bukunya judulnya The Salt Fix. Ya, The Salt Fix. Kalau mau baca itu di Instagram hashtagnya itu The Salt Fix. Ya, itu bisa. Nah, ini kayak begini nih. Ya, ini air yang sangat powerful. Ya, air mineral, Anda kasih garam, Anda kasih madu, apalagi, nah ini dia, Anda kasih ini. Makin joss dia. Nah, dikasih bakterinya. Si probiotik ini ya. Gitu. Insyaallah. Jadi mereka-mereka inilah ibu-ibu bapak sekalian yang mengurai berbagai macam mengurai lah ya atau menyebabkan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, karena mereka sendiri tidak beri sendiri, mereka perlu diberi makan. Mereka perlu diberi makan. Ya, nah makanan isi bakteri ini kita kenal sebagai prebiotik. Gitu ya. Jadi
kalau singkat cerita kita hari ini mulai menerapkan 1P 1P gitu kan, satu probiotik, satu prebiotik, satu prebiotik. Itu akan bagus sekali buat pencernaan tubuh kita. Ya, satu prebiotik, satu probiotik. Jadi prebiotik itu makanannya, ya. Probiotik itu bakterinya. Ya, jadi kalau Anda lihat di depan ini kan memang saya sengaja bawa beberapa perlengkapannya kayak begini nih. Bengkuang ini salah satu sumber serat, ya. Jadi ada beberapa jenis serat dalam tubuh kita itu Ibu sekalian yang tidak dicerna dan yang bisa mencernanya cuma bakteri itu. Ya, jadi kalau nanti Anda browsing tentang prebiotik itu menarik sebenarnya. Ya, karena sebagian besar yang kita makan itu bakterinya nggak ada, bakterinya habis dan bukan jenis kategori serat yang kita sebut dengan ada menyebutnya beberapa jenis ya, ada menyebutkan short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek, ya ada juga FOS atau GOS gitu loh bahasa-bahasanya itu, tapi intinya dia serat. Ya, semakin banyak serat itu kita makan, semakin bahagia mereka. Ya, ada beberapa jenis serat sebenarnya yang kita bisa ambil ya, terutama kayak dari pisang-pisangan kayak begini. Nah, pisang ini ya kan ada beberapa jenis pisang. Ada pisang yang matang sempurna di titik-titik hitam gitu kan. Nah, pisang kayak begini kan gulanya tinggi banget. Ya, jadi kalau lebih baik mana untuk kalau kita bicara pada level serat yang saya tahu lebih baik yang jangan yang terlalu matang. Ya, jadi pisangnya agak mengkel, agak-agak ya tua banget enggak, tapi muda banget enggak gitu loh. Nah, jadi ada keras-kerasnya sedikit, ya termasuk mangga-mangga atau pepaya, yang mengkel-mengkel itu. Ya, serat-serat itu sangat baik sebenarnya buat mereka tadi. Ya, jadi kalau misalkan atau nih beberapa jenis kacang-kacangan kayak begini, ya lentil, tahu ya lentil ya? Ini kalau di masakan India nih terkenal banget nih. Dibikin namanya dal. Ya, kacang dal. Ya, ini salah satu sumber makanan bakteri yang sangat powerful. Jadi coba nanti nasinya di rumah, kalau Anda nanak nasi itu dicampurkan sama ini. Ya, kacang-kacangan gitu. Karena kacang-kacangan ini sumber itunya mereka, sumber makanannya mereka. Kan banyak lagi nih. Ada rumput laut, ada pistachio, ya, ada kacang almond, ya, juga ada, ini makanan saya suka banget teman. Tahu ini apa ya? Tape ya. Tape ini kan juga makanan fermentasi kan, gitu loh. Jadi kalau pas lagi pengen makan es campur, ya saya campur doang nggak pakai es. Esnya sebuah. Isinya apa? Isinya apa ya? Ini rumput laut, itu kan kasih cincau, kasih kacang, terus kasih buah, terus kasih madu, kasih garam. Esnya hilang, jadi campur doang. Gitu ya. Kenapa saya nggak suka es? Ya nggak suka aja. Karena kalau terlalu banyak es bahaya. Ya nggak berhenti-berhenti. Tubuhnya kerja keras lebih banyak lagi untuk menyeimbangkan suhu. Jadi makanya jangan suka minum dingin sering-sering. Ya, kalau dan minum dingin tuh kabarnya juga bisa memicu obesitas, kegemukan. Ya. Coba deh ibu-ibu minum es teh manis, nagih nggak? Ya. Sebenarnya kalau menurut saya gitu kan nagih itu ada dua hal, dari gulanya sama dinginnya. Jadi dingin tuh kayaknya nggak habis-habis gitu. Jadi padahal sebenarnya yang tubuh tuh inginkan dan tubuh kita inginkan tuh bukan dinginnya, tapi airnya. Iya kan? Coba lagi panas-panasnya haus-haus gitu kan, kita minum air biasa, selesai hausnya. Ya, nggak perlu kita ribet-ribet dan berlama-lama dengan urusan dingin-dinginan. Jadi nggak habis-habis, ada minum lagi. Apalagi minum-minuman kayak teh botol kemasan, nggak selesai-selesai, minum pengen lagi. Dinginnya itu bikin dia pengen lagi, gulanya bikin dia craving seperti orang kecanduan. Ya, gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Ternyata ya
peran atau fungsi bakteri ini Bapak Ibu sekalian itu sangat sangat banyak gitu ya. Jadi ketika pencernaan kita tuh diberikan mereka ya makanannya plus juga bakterinya, maka dia ngasih sinyal ke otak ya. Ngasih sinyal ke otak ya. Tapi peran mereka itu bukan cuman itu doang ya. Jadi probiotik itu perannya banyak sekali ya, mulai dari saluran kemih kita, kemudian juga peradangan, ya alergi, asma segala macam ya. Contoh nih contoh. Ini kalau kita bicara lifestyle. Ini roti kalau dipegang beratnya mungkin ada 300 gram ini. Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perotian biasanya tahu ini roti apa ini. Ini roti namanya sourdough. Ya. Nah, roti ini bukan sekedar roti, tapi dia kan dibuat dengan bakteri, tapi bakterinya bukan pakai bakteri starter yang dijual di toko roti. Dia punya bakteri sendiri, kita buat, saya yang buat, tim saya yang buat. Ya, jadi dia disebut sebagai pangan fungsional. Jadi makan roti kayak begini, pencernaan justru malah makin sehat. Beda sama roti kebanyakan. Ya, ini bukan promo ya, ngasih tahu supaya Anda bikin gitu loh. Kalau nggak mau bikin ya belilah. Ya. Nah, terus ya kayak begini nih ya. Jadi kayak lifestyle itu saya katakan tadi. Jadi probiotik atau bakteri ketika kita injek tanda kutip ya, kita suntik ke berbagai macam aplikasi peradaban itu masya Allah efeknya. Ya, jadi banyak sekali kita bisa dapatkan, bahkan kalimat atau bahasa let the food be your medicine and medicine as your food, jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan itu masuk di sini. Ya, jadi ini bisa berperan untuk apa? Seratnya dapat, ada bakterinya juga. Nah, ini saya kasih sampelnya. Ibu-ibu mau Bu? Ambillah bagi-bagi. Ya, tapi ini nggak plain ya. Yang ini saya ini maaf. Mangga. Ya. Jangan bawa sendiri ya. Bagi-bagi. Itu selainya pakai selai Nutella ala-ala saya. Ini selai. Ya nggak ada gula pasir, coklatnya organik, kita pakai garam yang sehat, Masya Allah seperti itulah. Jadi makan itu mungkin berapa potong aja, Anda udah dapat kekuatan, full. Ya, maksudnya lambung kita tuh penuh gitu kan, seperti itulah.